Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya tuntunan sama Tuhan yang luar biasa. Dan Alkitab juga berkata bahwa apa yang terjadi di PL itu adalah sebuah bayangan yang terjadi di PB, Perjanjian Baru. Nah, yang luar biasa adalah, Bapak Ibu pernah ya kalau Anda itu dulu sebelum pandemi mungkin berangkat ke Tanah Perjanjian, info saja Israel sudah mengizinkan turis asing masuk selama sudah vaksin, sudah dibuka lagi. Jadi kalau yang mau berangkat, yang berani berangkat kan gitu kan, mau dan berani kan gitu. Dan mau berani dan bisa mampu berangkat kan ada duitnya juga Bapak Ibu. Gitu. Kalau yang mau ya banyak gitu, berani banyak tapi modal nekat nggak bisa. Nah, boleh diterima lagi. Orang kalau ke sana, apalagi orang Indonesia, itu kalau pulang hobinya beli sofar. Itu sofar tuh makin lama makin pendek. Kenapa? Satu sofar itu diambil dari tanduknya ram, kambing hutan. Dan itu dulu panjang-panjang remnya, tanduknya. Sekarang makin pendek, kenapa? Karena permintaannya melebihi stoknya. Biasa toh, kalau pergi ke sana nggak pulang nggak bawa, kurang mantep, belum pergi katanya. Sekarang kalau pulang itu dulu sempat dihalangi, dibatasi, bahkan ada orang Indonesia kalau dulu zaman dulu beli, sekali beli itu 10. Buat apa Pak? Dijual di Indonesia, laku keras itu, mantep itu. Jadi kalau orang Indonesia bolak-balik ke sana tuh memang belinya tanduk yang sofar itu. Pertanyaannya, kenapa orang Israel menggunakan trompet yang modelnya kayak tanduk sofar yang melingkar itu? Nah, ada dua jenis trompet. Satu yang seperti tanduk itu, berputar gitu modelnya. Yang satu lagi yang lurus yang begini. Yang Anda pakai biasa di tahun baruan. Yang saya jamin 31 Desember 2020 Anda nggak mungkin beli trompet tahun baru. Kenapa? Karena kita tahu semua trompet pernah dicoba sama pembuatnya. Nggak ada yang berani pasti, nggak ada yang berani. Belum yang buat sudah nyoba, yang mau beli coba dulu semuanya. Jadi kalau Anda pembeli ke-10, Anda tahu itu semua sudah bercampur, ya ada di situ semua lah pokoknya gitu. Nah saudara Tuhan, kenapa pertanyaannya? Israel punya trompet bentuknya seperti yang sofar itu. Lihat perspektif pola pikirnya. Orang Yahudi diajar Tuhan itu menggunakan trompet yang sofar seperti itu. Walaupun ada juga yang trompetnya lurus seperti ini. Trompet lurus gini itu adalah konsep budaya pemikiran Yunani. Makanya ikutnya lurus-lurus saja gitu. Kalau yang Yahudi beda. Pengkhotbah 1 ayat 9 pernah mengatakan bahwa tidak pernah ada yang baru di bawah kolong langit. Jadi semua yang pernah terjadi, itu pernah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi. Prinsipnya adalah kalau Anda baca firman Tuhan, Anda baca Alkitab gitu ya. Pak, saya ini punya masalah Pak, ini masalahnya berat Pak, kenapa di Alkitab nggak ada zaman itu Pak, nggak bisa. Karena yang namanya semua masalah di Alkitab itu relevan sampai hari ini. Karena prinsip perspektifnya adalah apa yang ada di bawah kolong langit ini tidak pernah ada yang baru. Semuanya pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya punya problem begini Pak, itu sudah pernah ada di zaman dulu. Dan apa yang Anda alami hari ini, itu bisa terulang di zaman depan. Prinsip itulah dengan konsep itu, maka kalau kita belajar soal akhir zaman, ini harus ngomong sedikit akhir zaman ya, biar seru kan. Itu berarti kita bisa melihat dari sejarah. Anda dibilang bahwa ini orang pinter. Kenapa? Karena dia punya sejarah, nilainya bagus semua. Bukan nilai sejarahnya ya. Nilai ujiannya 10 kali bagus semua. Anda pasti bilang pinter. Kenapa? Melihat dari backgroundnya ke belakang. Yuk kita lihat sebentar sebuah cerita yang jarang dibahas, tapi ini menarik sekali. Saya percaya Bapak Ibu waktu ikut Tuhan pertama kali diajar untuk berdoa. Dan di mana-mana orang itu normal sekali kalau doa yang pertama minta berkat. Minta perlindungan, itu biasa itu namanya. Mau sama yang namanya Tuhan atau yang bukan Tuhan, yang dewa sama. Pertanyaan pertama adalah doa minta berkat. Yuk kita lihat sebentar apa yang Tuhan bicara kepada umat Israel pada Yosua ke-20. Siapa nama Yosua di sini? Tidak ada. Yosua, Yeshua, Hosea? Oh enggak ada, oke. Kalau Anda kasih nama anak, kasih nama Yoshua. Yoshua itu artinya ada keselamatan. Nama Yesus diambil dari nama ini, Yeshua, nama yang sama. Yosua 20, yuk kita lihat firman Tuhan. Judulnya bagus sekali, The Cities of Refuge, kota-kota perlindungan. Dan saya berdoa Anda mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Jadi begini saya cerita dulu. Hari tertentu di waktu yang lampau, Tuhan angkat Yosua menjadi komandan. Dan mereka harus masuk ke tanah perjanjian
Dan hari itu di tengah itu, peta Israel itu bukan dari barat sampai ke timur itu Indonesia. Karena peta Indonesia kan bentuknya horizontal ya. Kalau orang Israel itu petanya dari utara sampai selatan bentuknya begini. Gitu. Jadi bukan begini tapi begini. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Waktu Yosua bawa orang Israel masuk tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai namanya Yordan. Dan di tengah peta Israel itu ada satu sungai namanya Yordan, Yared Dan. Gitu ya. Di sebelah kanannya, sebelah timurnya itu Jordania sekarang. Sebelah kirinya Israel sekarang atau baratnya Israel sekarang. Nah dulu itu wilayahnya mencampur, sekarang tidak, Israel itu ambil yang sebelah barat. Barat dari sungai Jordan itu Israel, yang sebelah timurnya adalah Jordania sekarang. Kita lihat Yosua 20. Ini menarik. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakan pada orang Israel begini, tentukan bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri depan pintu gerbang kota dan beritahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh tidak akan diserahkan ke dalam tangannya sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu. Dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap tinggal di kota itu sampai dihadapkan kepada rapat jemaat atau diadili sampai imam besarnya pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. 7. Lalu orang Israel mengkhususkan, memisahkan, menguduskan. Arti kata kudus bukan suci, bukan bersih Bapak Ibu. Kalau bersih itu sama lemon gitu ya. Nah, ini ngeditnya susah ini. Karena ini ada mereknya. Sebagai kota perlindungan. Jadi di seberang timur sungai Jordan, sebelah timurnya ada 3 kota, sebelah baratnya 3 kota. Ini sungai Jordan, 3 kota. Yang pertama Kadeshi di Galilea pegunungan Naftali, kedua Shikem pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba itulah Hebron yang ketiga di pegunungan Yehuda. Ayat 8, di seberang sungai Jordan, di sebelah timur Jericho mereka menentukan Bezer. Yang keempat, di padang gurun, di dataran tinggi dari suku Ruben. Yang kelima, dan Ramot di Gilead dari suku Gad. Yang keenam, dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel, bagi pendatang-pendatang di tengah-tengah mereka. Supaya setiap orang yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum dia dihadapkan kepada rapat jemaah. Luar biasa sekali. Kasih Tuhan, yuk lihat baik-baik. Semua kata yang ada di Alkitab, semua nama di Alkitab, semua angka di Alkitab, nama orang, nama gunung, nama laut, nama selat, nama tanjung, nama desa, nama kampung, nama kota, nama sungai, nama danau di Alkitab, semua ada artinya. Alkitab selalu bicara mengenai hal yang dalam. Semua angka di Alkitab ada artinya. Tuhan bicara sama Yosua. Keadilan Tuhan itu luar biasa. Banyak orang mempertanyakan keadilan Tuhan. Kenapa aku ngalami begini? Nanti dulu. Keadilan Tuhan itu luar biasa. Siapa pernah jadi penasihatnya? Dia bertindak seperti yang dia mau. Dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesuai Tuhan bilang gini sama Yosua. Satu hari nanti akan kejadian toh. Orang itu membunuh sesamanya tapi tidak ada niat. Misalnya apa? Lagi ngarit rumput. Tiba-tiba lepas tuh. Tuing, cerep. Wafat. Pertanyaannya, yang salah siapa? Ini repot nih. Beda kalau orang tuh membunuh. Alkitab berkata dalam kitab Torah bahwa kalau orang membunuh orang lain, hukumannya mati. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa ada satu kejadian orang wafat bukan karena kesalahan dari orang yang melakukannya. Tetapi hukum kan gak mungkin terobos. Jadi kalau ada orang tiba-tiba misalnya lagi motong rumput atau motong gandum, lepaslah itu matanya, kena kepada seorang dan dia wafat, penuntut tebusan darah akan menuntut tebusan darah. Padahal nggak sengaja, iya nggak sengaja, nggak bermaksud, iya nggak paham, iya. Tetapi penuntut tebusan darah akan menuntut.
Anda bisa lihat ada gambaran Kristus di sana. Bagaimana dosa yang kita buat dalam ketidaktahuan kita di masa lalu. Waktu kita belum percaya sama Tuhan Yesus. Waktu Anda nggak paham segala sesuatu, kenapa ini menimpa hidup saya? Jawabannya satu, ya Anda nggak paham. Tuhan Yesus pernah ngomong sama Simon Petrus di malam terakhir sebelum dia diserahkan. Jangan cuma kakiku, aku nggak mau dibasuh. Semua tubuhku saja. Tuhan bilang sama Simon Petrus, Simon, engkau sudah bersih semuanya, tapi kakimu saja yang dibasuh. Sebab apa yang kulakukan sekarang, engkau belum mengerti. Tapi kelak engkau akan mengerti. Kalau Anda mengalami sesuatu, itu ucapan yang saya sering ucapkan kalau saya mengalami sesuatu yang gak enak. Tuhan, sekarang aku gak ngerti. Tapi kelak aku pasti akan ngerti. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Simon Petrus paham banget peristiwanya. Sama dengan ini. Saya bunuh tapi gak ada maksud. Iya, Tuhan juga tahu kok hati manusia. Tuhan bilang, Yosua, kamu khususkan 3 kota yang ada di sebelah barat dan timur sungai Yordan. Yuk kita lihat sebentar Bapak Ibu. Berapa kali kita sering berkata begini, Pak bagaimana caranya supaya kita lepas dari kuasa gelap? Bagaimana rasanya supaya kita ada perlindungan Pak? Supaya santet, guna-guna, babi ngepet, bebek gombel gak bisa masuk. Ini lagi zaman begituan nih, gitu, lagi seru nih. Soalnya Tuhan, bagaimana caranya? Kita kadang-kadang berpikir, saya percaya Bapak Ibu pertama kali jadi Kristen, Anda pertama jadi orang Kristen masuk gereja, menurut saya kalau Anda adalah seorang Pentakosta karismatik ya, menurut saya pelajaran pertama yang Anda pelajari adalah nengking setan. Wah kita ini semua tengking gitu, hujan deres tengking hujannya, wah itu. Macet, dalam nama Yesus terbuka jalan, wah itu. Semua ditengking, makan gak enak, tengking jadi enak, gak bakal juga, tetap gak enak juga, oh, salah masak kok. Kita diajar seperti itu, saya gak bilang salah, itu Anda punya iman, Anda bisa lakukan. Saya mau cerita hal yang berbeda, lihat baik-baik. Tuhan bilang akan ada kota perlindungan. Jadi orang yang dikejar tadi, itu jalan ke sana, itu dibikin highway. Jadi jalan itu harus tidak ada, boleh ada batu, harus dikasih pengerasan, jalannya terbuka luar biasa, rata sepanjang 15 meter. Jadi menuju kota itu 15 meter harus rata. Jadi supaya orang yang lari dikejar sama si penutup tebusan darah, itu enggak terjatuh dan tidak bisa dibunuh. Dia harus lari, terbuka jalannya. Masih ingat Yesus adalah Tuhan? Jalan bagi keselamatan. Waktu dia lari, di sana ada tua-tua kota. Imam besar. Ada apa ini? Aku enggak punya hasrat membunuh, tapi ini kejadian kecelakaan, aku enggak punya rencana. Dia akan diterima masuk dalam kota dan tidak bisa dituntut sama penuntut tebusan darah. Sampai imam besarnya mati, baru dia boleh pulang. Lihat gambaran ini, gambaran yang akan ada di perjanjian baru dan kita hari ini. Banyak orang bertanya, Pak, bagaimana saya terima perlindungan? Saya mau beritahu, ternyata dalam kehidupan kita ada tempat-tempat perlindungan yang sebetulnya Tuhan sudah kasih, yang merupakan tempat di mana kita bisa merasakan kuasa Tuhan. Yuk kita lihat yang pertama. Jadi jalan rata itu adalah jalan yang sangat super highway, lari ke sana. Kapanpun Anda ada masalah, saya mau beritahu. Anda yang dalam ibadah online hari ini, saya percaya bahwa Anda juga mengerti, Anda harus terima Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan yang bisa selamatkan hidup Anda. Ayat 7, nomor 1. Tuhan berkata, khususkan sebuah tempat, namanya adalah kota Kadeshi di Galilea, di pegunungan Naftali. Kadeshi di pegunungan Naftali. Kata bersama saya, Kadeshi, Naftali. Kadosh itu artinya kudus. Naftali artinya victory atau win, menang. Mau menang? Oh enggak ada yang mau. Oh hari COVID begini masa enggak mau menang gitu. Oh kompetisi banyak sekarang, mau menang? Kudus. Pak kalau mau menang itu harus berikhtiar Pak, pakai sesuatu. No. Alkitab berkatakan sebetulnya waktu engkau kudus, engkau berkemenangan. Kadang-kadang kita mengklaim, saya nggak masalahkan ya. Saya sedang bicara mengenai sebuah cara pandang yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita mau menang, Pak mana bisa Pak, jujur lebur, jujur ancur, jujur bubur. Nah,
Ini zaman gila, Pak, nggak ikut gila nggak kebagian. Orang Jawa berkata, ini zaman edian, ini orang melu edian, orang keduman. Terjemahan yang tadi itu. Saudara saya Tuhan, kalau engkau kudus, kau pasti menang. Gimana logikanya Pak? Nggak bisa, itu adalah Alkitab yang bilang. Kalau Anda ingin mengalami sebuah kuasa dalam kehidupanmu untuk berkemenangan, Alkitab berkata, engkau harus masuk yang namanya kota Kadesh di pegunungan Naftali. Ini menarik sekali. Jadi ternyata pola cara kita bertindak itu juga menentukan apa yang kita akan terima. Terkadang kita berkata, Tuhan aku mau menang. Wah bila pakai jampe-jampe, bol gombal gambul, gambulnya jadi gombal, gombalnya jadi gambul. Itu kan mantra itu. Saya beritahu Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, ternyata waktu engkau dan saya memilih untuk kudus. Apa arti kudus? Kudus bukan suci, bukan bersih ya. Dipisahkan, dipisahkan. Konsepnya dipisahkan dari apa yang selama ini jahat. Praktekkan ini. Waktu engkau memilih untuk memisahkan hidupmu, pola kerjamu, cara pandangmu, kehidupanmu seperti yang Tuhan mau, tidak perlu diminta, otomatis ada kemenangan. Nah ini yang kadang-kadang orang Kristen mungkin di beberapa tempat itu merasa, tapi kurang cepat Pak. Kalau mau menang kita harus klaim kemenangan. Yes, saya bilang tidak salah, tapi ingat, kekudusan membuat engkau dan saya akan menang. Nah, ini ternyata kaitannya erat dengan apa yang kita bahas panjang tahun ini soal integritas. Kalau kita melihat kisah ini, kita akan tahu kisah kedua. Teruskan. Ayat ke-7. Dan Shikem di pegunungan Efraim. Shikem, kata bersama saya, Shikem. Efraim. Kota kedua namanya Shikem. Shikem itu artinya shoulder. Pundak. Saya percaya Anda kalau memanggul sesuatu itu di pundak ya. Pundak tuh bicara kekuatan. Efraim itu bicara mengenai berbuah lebat atau berbuah ganda. Alkitab mau katakan ada yang namanya Shikem di pegunungan Efraim. Berikan pundakmu, kekuatanmu kepada orang-orang lemah. Engkau akan berbuah banyak. Konsepnya gimana? Kau jauh-jauh. Tadi tuh loh, video tadi sebelumnya, yang dari misi tadi loh. Anda punya kekuatan apa hari ini? Ini sebuah prinsip, Anda tinggal terjemahkan sendiri dalam praktek sehari-hari. Anda punya kekuatan apa? Anda punya waktu, Anda punya dana, Anda punya daya, Anda punya doa. Pundak itu tempat untuk bersandar. Pundak adalah tempat kekuatan di mana orang yang lemah bisa bersandar. Alkitab mau cerita, kalau engkau dan saya kasih kekuatanmu untuk tempat orang lemah bisa bersandar, janjinya engkau akan ada di pegunungan Efraim. Efraim artinya berbuah banyak. Im itu jamak. Nah, ini ada Immanuel nih. Im itu imak, kalau itu lain, Tuhan beserta. Im itu jamak kalau orang Yahudi bilang. Saya berdoa, engkau dan saya paham. Banyak orang kalau mau berbuah ganda, waduh, klaim. Aku klaim janjimu Tuhan. Malaikat lihat, Tuhan kita punya PT asuransi di mana? Wah, oh enggak ada, itu ada yang ngeklaim Tuhan. Tuhan lihat, ya yang begini ngeklaim. Terus Tuhan, ini menarik sekali. Alkitab mengatakan pada saat engkau dan saya dalam kehidupan ini, memberikan kekuatanmu kepada orang-orang lemah. Anda nggak perlu banyak ngeklaim sebetulnya. Itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sebuah sistematika sorgawi. Apa yang ada di sini, makanya waktu masuk tanah perjanjian, ini kan lambang keselamatan. Tuhan berkata, khususkan tempat ini bagiku. Khususkan tempat ini bagiku. Shikem di pegunungan Efraim. Saya berdoa hari ini kau mengerti. Engkau punya waktu, ada orang curhat misalnya. Anda sedengkan telinga Anda untuk mendengar aja. Anda nggak pintar untuk menjawab, nggak pintar menasehati, nggak pintar mengkonsultasi. Hanya mendengar saja. Ini prinsip sorgawinya begitu.
bahwa yang namanya Sikem adanya di Efraim. Kenapa nggak milih kota lain? Tidak, kita memilih kota-kota ini. Inilah kota perlindungan. Abraham Maslow, kalau Anda pernah mendengar nama-nama ini ya, adalah seorang ahli pada zaman dulu. Dia bukan hanya sekedar seorang pemikir, dia juga seorang ahli ekonomi, pernah mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu ada 5 level. Yang pertama adalah kebutuhan tentang makan, fisiologis, makan, minum, pakaian, papan. Itu dasar tuh, semua orang butuh ini. Tapi kalau ini sudah penuh ya, makanya kenapa sih orang tuh ada berbeda cara pikir? Tergantung Anda dan saya itu ada di level mana. Anda lagi butuh apa? Orang butuh pertama tuh makan, pakaian, papan, tempat tinggal. Tempat tinggal tuh nggak harus tempat tinggal sendiri ya, bisa ngekos, bisa numpang gitu ya, macam-macam, bisa ngontrak, macam-macam. Pokoknya tempat untuk dia shelter, untuk dia berdiam. Kalau ini sudah penuh, nomor 1 adalah kebutuhan soal keamanan, secure. Anda pengen aman tuh. Kenapa Anda membeli barang-barang tertentu? Untuk keamanan. Kenapa orang lebih suka naik kendaraan pribadi daripada kendaraan umum? Demi keamanan. Kenapa orang lebih suka menggunakan, kalau harus ke ATM Pak, mending di rumah Pak, pakaian digital. Kenapa? Keamanan. Manusia perlu keamanan. Hukum dibuat untuk menjamin level 2 dipenuhi. Nah, makanya kalau level 1 nggak dipenuhi, nggak mungkin bisa level 2 masuk. Percaya saya, siapa di sini yang lapar, nggak ada makanan, tapi kalau punya duit, pasang CCTV. Ada? Nggak ada. Makan dulu baru pasang CCTV, bener ya. Makan dulu, nomor 1 itu. Nanti makannya nanti, khotbah dulu ini, sebentar. Ibadah masih jalan terus, ada perjamuan habis ini Bapak Ibu, jangan khawatir. Mana kenyang Pak, lah ada, kapan saya ceritakan ya, apa beda perjamuan kita dengan perjamuan zaman dulu. 1, fisiologis. 2, adalah keamanan. Ketiga, setelah Anda dapat keamanan, perlindungan ya, ada pagar di rumah, lebih nyaman. Anda butuh yang ketiga, dicintai dan mencintai. Wih keren ya. Makanya gini, Dek, gak ada apa-apa yang aku punya selain engkau. Begitu nikah miskin banget, Mas, kok gak ada apa-apa? Kan janji sebelum nikah apa tadi? Aku gak punya yang lain selain engkau. Ya bener gak punya apa-apa, cuma engkau doang punyanya. Itu repot itu. Gak ada. Saya mau mencintai, ini nomor 1. Fisiologis, nomor 2 keamanan. Ketiga, orang tuh butuh dicintai. Butuh diterima. Butuh disayang dan butuh menyayangi. Kalau Anda terus dikasih sayang, gak menyayangi, Anda gak balance, goncang jiwanya. Anda kasih sayang sama orang, itu orang gak perhatian sama Anda. Dia buat semua yang buruk dalam hidup Anda. Saya beritahu, goncang jiwamu. Makanya Anda mencari teman-teman yang bisa nerima Anda, dan Anda juga mencari orang-orang yang orang juga bisa terima Anda. Kan gitu, sama-sama aja. Anda bisa nerima dia bisa nerima Anda. Bertemanlah 2 orang ini. Yang keempat dikatakan adalah self-esteem. Orang tuh perlu toh, yang namanya tuh gelar tuh perlu, itu perlu. Yang namanya di masyarakat punya jabatan itu yang kebanggaan toh. Jangan sampai kalau ketemu orang tuh nggak yakin, nggak bangga gitu loh. Ada kebanggaan, anaknya lah hebat, belum tahu itu suami saya, nah kayak segitu. Kenapa pakai barang-barang tertentu untuk menunjukkan sebuah kebanggaan bahwa hidup ini tuh saya tuh butuh penghargaan gitu. Tapi yang terakhir, sudah makannya cukup, sudah dia dapat keamanan, dikasih keluarganya, dia juga punya pangkat, pencapaian hidup yang luar biasa. Kenapa sampai sudah tua masih kerja? Jawaban 1, aktualisasi diri. Itu Abraham Maslow yang ngomong. Nah saya mau beritahu, manusia di akhir dari hidupnya dia mengatakan terbalik itu. Yang benar pertama adalah aktualisasi diri. Hidup ini harus berkembang seperti yang Tuhan mau. Saudara Tuhan, Alkitab mencatat, banyak orang berlindung pada level-level ini. Ternyata Alkitab mengatakan, kalau engkau memilih jalan yang kudus, engkau pasti menang. Pasti. Tapi saya nggak ngelihat Pak, sekarang belum lihat, tapi pasti menang. Yang kedua, kalau engkau berikan kekuatanmu untuk orang-orang lemah dalam segala hal, engkau akan selalu berbuah banyak. Teruskan kota berikutnya. Dan Kiryat Arba itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Kata bersama saya Hebron. Yehuda. Hebron artinya fellowship, relasi, keintiman.
Yehuda artinya praise. Mau dekat sama Tuhan? Enggak ada cara lain selain Anda pujian menyembah. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, sorry Tuhan, kalau engkau mau dekat sama Tuhan, cara paling baik adalah Anda memuji menyembah Tuhan. Nah itu paling mantap itu. Cara memuji menyembah Tuhan adalah cara terbaik untuk Anda bisa punya relasi dengan Tuhan yang kuat. Hebron. Masih ingat enggak Abraham di Ur Kasdim? Tuhan berkata, Abraham keluar, pergi ke tempat yang kutunjuk. Abraham bawa sanak keluarganya pergi ke barat. Ini bukan journey to the west, itu Sunggokong Bapak Ibu. Pergi. Saya lagi mikir ya, jangan-jangan Sunggokong itu suruh ke barat, suruh cari Torah mungkin. Tapi salahnya malah pergi ke barat daya, ke selatan bablas kan gitu. Kalau dia terus ke Israel dapat tuh Torah. Tapi nggak enak buat dikotbahkan nanti. Ya Sunggokong tuh. Saya Tuhan terus jangan ngomongin Sunggokong. Ternyata kita mengerti, cara terbaik untuk Anda bisa dekat sama Tuhan, punya hati yang intim, engkau harus memuji menyembah Tuhan. Makanya perhatikan cara memuji kita, cara menyembah kita. Orang yang cuma beribadah dan gak pernah punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan, tidak pernah punya relasi yang kuat sama sorga. Alkitab berkata, Hebron di pegunungan Yehuda. Judah artinya adalah memuji menyembah. Hebron sebuah ikatan, relasi. Banyak orang bilang gini, Pak, saya ini punya banyak masalah. Bagaimana saya bisa menang? Ya kudus. Tapi kalau saya jahatin orang, perlindungannya apa? Alkitab berkata, bukankah Anda kalau ketemu masalah, orang sering bilang gini, belum tahu siapa saya. Orang pakai apa sih? Orang pakai backing. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Hari ini, banyak memuji menyembah Tuhan. Perbaiki itu. Ada hubungan yang kuat waktu engkau memuji menyembah Tuhan. Orang yang intim sama Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Ini sebetulnya Tuhan sudah kasih waktu engkau dan saya terima keselamatan. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kita lebih mengejar sesuatu di depan sana yang melupakan apa yang Tuhan sudah bilang di Alkitab. Teruskan hal yang menarik berikutnya, ayat 8. Dan di seberang sungai Jordan, sebelah timur Jericho. Jadi ini sudah sekarang yang tadi adanya di Jordania ya. Sekarang masuk ke dalam wilayah yang Israel sekarang. Dan di sebelah sungai Jordan, di sebelah timur Jericho, mereka menentukan Bezer. Jadi adanya di seberang sungai Jordan. Kata bersama saya, Bezer. Bukan Bezer itu yang toilet-toilet itu. Bezer. Bezer. Di padang gurun ditandingi dari suku Ruben. Kata bersama saya, Ruben. Ruben, Rabene artinya adalah lihatlah. Ruben itu artinya adalah lihat anak ini. Lihat, perhatikan. Yang namanya Bezer itu adalah benteng atau fortress. Orang-orang yang diperhatikan Tuhan, hidupnya dalam benteng Tuhan. Saya ulang ya. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan dan Tuhan memandang kepada dia, hidupnya laksana dalam benteng. Makanya di Bandung itu ada sebuah sekolah di Cimahi ya yang namanya proskuneo. Pros itu mendekat atau menjilat. Kuneo itu anjing. Anjing. Seperti anjing yang menjilat memandang wajah tuannya. Nah itu dia. Namanya proskuneo. Waktu engkau memandang kepada Tuhan dan Tuhan memandang kepada kita, hidupmu dalam benteng. Engkau gak perlu takut yang namanya santet guna-guna. Hari ini dalam kondisi kecepit, kompetisi banyak orang berpikiran singkat untuk mengambil langkah, untuk mulai ke kiri dan ke kanan, mencari tambahan-tambahan dari dukun-dukun, dari yang namanya orang-orang pintar. Saya beritahu, kalau engkau diperhatikan Tuhan dan engkau memperhatikan Tuhan, engkau dalam benteng Tuhan. Teruskan, menarik sekali. Dan Ramoth di Gilead dari suku Gad. Kata bersama saya, Ramoth. Gad. Ramoth itu tinggi. Gad itu adalah beruntung atau mujur. Mau mujur? Mau beruntung? Hoki. Bejo. Untung. Mau? Biasakan naik ke tempat yang tinggi. Puncak Pak? Bukan. Banyak naik menara doa. Waktu engkau berdoa, engkau akan beruntung. Banyak orang, Pak kok saya nggak beruntung ya hidup ini? Nomor satu alasannya adalah karena Anda tidak naik ke tempat yang tinggi. Ini sebuah hubungan yang tidak pernah bisa lepas.
Kata bersama saya, Ramot, tinggi. Naik makin tinggi, engkau makin beruntung. Prinsip itu saja, simple sekali. Yang luar biasa. Ayat 8. Dan Golan di Basan dari suku Manasye. Kata bersama saya, Golan, Manasye, Basan. Golan itu artinya adalah bersuka cita karena Tuhan, rejoice. Basan itu subur. Apa itu subur? Semua yang kau tanam akan bertumbuh. Yang terakhir, Manasye. Mau dalam hidupmu engkau bersuka cita karena Tuhan? Mau engkau subur hidupnya atau subur ya? Semua yang kau invest bertumbuh. Semua yang kau tanam bertumbuh. Apa yang kau keluarkan dalam kehidupanmu, semua disbursement, pembelanjaanmu yang kau keluarkan, menghasilkan sesuatu. Saya mau beritahu, Manasye. Apa itu Manasye? Melupakan. Lupa Pak, maksudnya apa? Kalau engkau mau bersuka cita karena Tuhan, waktu engkau bersuka cita karena Tuhan, hidupmu subur. Cara bersuka cita cuma satu, melupakan alias mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda. Ini kekuatan besar. Kalau engkau enggak suka cita, mukanya panjang, ya toh, mulut, kumis, hidung, mata, alis, dagu, unity di tengah jadi satu. Oh, itu unity itu. Saya beritahu Bapak Ibu, hari itu engkau enggak bakal subur. Bapak Ibu, ini berapa hari ini, bulan terakhir ini saya sedang membahas banyak mengenai bagaimana membongkar kuasa-kuasa gelap di channel yang saya sedang lakukan. Kuasa gelap itu butuh tempat untuk dia stay, diam. Kalau Anda isi rumahnya adalah pengampunan, sukacita, sejahtera, Anda memuji Tuhan, Anda mengucapkan apa yang baik, Anda melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan, saya beritahu, tidak pernah kuasa itu bisa ada di rumah Anda, akan mandul. Saya beritahu ya, Anda berpikir bahwa, kok kuasa gelap nyerang gimana? Kuasa gelap untuk stay di sebuah benda, dalam diri seseorang, di rumah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya beritahu, itu dia butuh tempat untuk stay. Dan tempat stay itu tidak boleh yang nuansanya adalah ilahi. Begitu tempat itu, orang ada bersuka cita, damai, apa beda damai soal sukacita apa? Sukacita itu di luar, damai di dalam. Kalau engkau mengucapkan pengampunan, saya mau beritahu, tidak pernah ada kuasa manapun itu mempan sama Anda. Nah kita diajar untuk banyak bertentang, wah suara sampai keluar semua, dalam nama Yesus keluar. Yang sono bilang, bubar semuanya. Dia lupa bahwa kuasa gelap tidak pernah bisa menyentuh sesuatu yang ilahi. Sukacita itu ilahi. Damai sejahtera itu ilahi. Fellowship dengan Tuhan itu ilahi. Anda menyembah memuji Tuhan, Anda hidup kudus itu ilahi loh semuanya. Kalau engkau buat ini, sebetulnya kuasa sudah di tanganmu. Terus ya Tuhan, bisa nangkap sampai ini? Dengan kuat katakan bersama saya, Kadesi, Naftali, Kudus, menang. Sikem, Efraim. Kalau engkau berikan kekuatan pada orang lain, hidupmu akan berbuah banyak. Katakan bersama saya, Hebron, Yehuda. Kalau engkau memuji Tuhan, engkau akan punya hubungan intim sama Tuhan. Kalau kau intim sama Tuhan, saya beritahu, kuasa gelap, roh-roh jahat, dimanapun, yang dia buat kehancuran, kemiskinan, sakit, penyakit, penderitaan, mau deket, kuasa gelap perlu menghitung. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dukun aja mau nyatet orang, perlu ngitung loh. Kalau isi rumah Anda adalah pujian kepada Tuhan, ordernya mahal. Bila perlu, cancel. Siapa yang berani terima cancelnya? Dukun sepi order. Kata bersama saya, Bezer, Ruben, perhatikan Tuhan, hidupmu dalam benteng Tuhan. Ramot, Gad, naik ke tempat yang tinggi, engkau akan mujur dalam hidup ini. Engkau akan beruntung. Kemana mau pergi beruntung? Sini beruntung. Bukan buntung ya, beruntung. Kata bersama saya, Golan, Manasye, kalau kau bersuka cita dalam hidupmu. Bagaimana bisa bersuka cita Pak? Supaya bisa subur Pak. Gak ada orang yang subur yang gak bersuka cita. Orang kalau bersuka cita pasti subur. Saya gak tahu kondisi Anda bagaimana kesehatanmu hari ini. Kalau engkau mungkin sudah menikah sekian lama dan engkau mungkin belum dikaruniai anak. Gak tahu alasannya apa. Saran saya, bersuka cita. Bagaimana Pak bisa?
ampuni orang yang bersalah kepadamu. Manasye, lupakan. Sudahlah. Suanlah. Ini kalau orang Pulit ngerti, kalau yang nonton bukan orang Pulit, apa itu? Nanti ada terjemahannya di bawah. Kalau sempat diedit ya. Udah. Kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan pulihkanku. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih membuka tangan kami, hati kami. Karena kami tahu untuk Kau berfirman kepada hidup kami. Kami mengalami pemulihan. Untuk Kau bersabda dalam kehidupan kami. Kami mengalami sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda. Setiap firman Tuhan seperti benih yang akan bertumbuh dalam kehidupanmu. Sebab kuasa telah diberikan kepadamu. Umat Tuhan, kadang kita mencari ke kanan, ke kiri, ke banyak tempat. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya kuasa perlindungan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Inilah kota-kota perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan selalu ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Mari umat Tuhan katakan, kau berfirman dan sembuhkanku. bersabda Bersabda selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus. Biar musik angkat lagu ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Yesus. Ada jalan super highway waktu kau menerima keselamatan. Yesus, tempat perlindungan hidupmu dan hidup saya. Yesus Tuhan. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Waktu kau memutuskan untuk hidup dalam Tuhan, sesungguhnya engkau sedang ada dalam kota-kota perlindungan Tuhan. Dan penuntut tebusan darah tidak boleh menuntut tebusan itu sampai imam besar wafat. Kita punya imam besar yang tidak akan pernah wafat lagi. Itu artinya the city of refuge, the cities of refuge, kota perlindungan itu akan terus ada sampai selama-lamanya. Memagari hidupmu, membuat engkau berkemenangan senantiasa. Tetapi selalu ada hal yang engkau harus buat dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Karena kita berdoa untuk kesuburan. Karena kita berdoa untuk kemenangan. Kita berdoa untuk keberuntungan. Karena kita berdoa untuk sebuah benteng pembelaan Tuhan. Kadang kita berdoa untuk satu hal di mana kita bisa mujur.
Tapi kita lupa, engkau dan saya sudah ada dalam kota-kota itu. Lakukan firman Tuhan. Engkau akan dipulihkan, akan disembuhkan. Saudara Tuhan, saat ini kita mengerti. Engkau dan saya sudah masuk dalam kota-kota ini. Dan biarlah Roh Kudus yang kuat membuat kita paham. Mengajar lebih lagi mengenai apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sebab kuasa telah diberikan untuk engkau lakukan. Menyelesaikan tugas Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Berkat-Mu berlimpah, limpah, 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 limpah. Hamba berdoa minta berkat pengertian, pemahaman, pengetahuan, hati yang paham untuk mengerti. Roh Kudus, berikan penjelasan lebih lagi. Kami terima anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata,